Insight, inilah beritamu. Fakta terdepan selalu diperbarui. Kabar eksklusif dari Kemang dan sekitar. Demi warga informatif dan terpercaya. Tetap di sini Kemang News hadir untukmu. Kemang News terkini dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini adalah 1 Syawal versus Muhammadiyah di Indonesia. Kita mau cari tempat di mana penyelenggara sholat Idul Fitri. Yuk, mari ikuti guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Parkir masjid sebelah mana? Masjid ini? Ya, makasih Pak. Iya, kita dapat tempat parkir yang lumayan bagus. Inilah Masjid Al-Jihad yang akan dijadikan tempat sholat 1 Syawal versi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan pusat-pusat pilihan dan bisa masyarakat dengan apabila Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah karena hari ini kita sampai ke tanggal 1 Syawal dan kita melaksanakan sholat Id bersama. Ini patut kita syukuri walaupun kita melaksanakan sholat Id dalam waktu yang berbeda. Insya Allah semuanya baik selama melaksanakan sholat Id. Pada waktu tentu kita sudah paham semua kondisinya seperti itu. Mengawali khutbah pagi ini saya mengingatkan, mengajak mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh dan dengan kita mati kecuali keadaan muslim. Ini sesuai dengan firman Allah yang sering dibacakan setiap kali khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan, mohonkan kepada Allah supaya dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetaplah dan sering bersalawat, karena setiap satu salawat Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Hari ini kita kenal dengan sebutan Idul Fitri. Secara etimologis, Idul Fitri berarti kembali kepada keadaan fitrah, kembali kepada kesucian. Dan salah satu makna dari fitrah atau suci adalah pertama, orang terbebas dari dosa. Artinya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka itu salah satu pengertian dari fitrah atau suci. Tapi yang kedua juga memberi arti jiwa kita kembali dalam keadaan bersih dan suci. Dua-duanya diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Dan itu adalah sebagai konsekuensi karena kita sudah beribadah, berjuang selama 1 bulan, melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Allah menjadikan kita kembali kepada keadaan bersih dan suci. Ada pertanyaan, apakah keadaan suci dan bersih ini terus akan berlanjut? Tidak juga, karena manusia selalu berpotensi untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka Allah menyediakan bulan Ramadan, artinya setiap kali bulan Ramadan datang, maka kita mensucikan diri kita. Setelah itu kita berpotensi lagi untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan itu yang disebut oleh Nabi, setiap anak Adam selalu berbuat keliru. Maka sebaik-baik yang berbuat keliru itu adalah memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Maka butuh bagi kita selama 11 bulan ke depan untuk melakukan upaya-upaya supaya keadaan suci, dosa terampuni itu bisa terus-menerus konsisten. Maka apa yang harus kita lakukan? 1, tetaplah memohon ampun kepada Allah, tetaplah beristighfar. Jangan berhenti ketika Ramadan berlalu, karena Nabi mencontohkan kepada kita. Sekali Nabi pun beliau mengatakan, aku beristighfar dan mohon ampun kepada Allah minimal 70 kali dalam sehari. Saya menyebut 100 kali. Itu artinya kita diajarkan untuk terus beristighfar, terus bertobat, terus mohon ampun supaya kesucian diri dalam arti dosa terampuni itu akan terus terjaga sampai tiba bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, cara lain untuk supaya dosa terampuni adalah berbuat kebaikan. Jadi teruslah berusaha untuk berbuat kebaikan.
Karena setiap kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi kita jangan ragu bahwa setiap kebaikan menghapus dosa. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguh kebaikan itu dapat menghapus kesalahan. Dan ini adalah pemberitahuan kata Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya salah satu cara yang tidak boleh kita lupakan adalah terus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan banyak dari yang sifatnya hubungan langsung kepada Allah atau sifatnya horizontal kepada makhluk. Maka beriman adalah kebaikan, mempermudah urusan orang adalah kebaikan, membantu orang membayar hutang adalah kebaikan, menyingkirkan rintangan di jalan adalah kebaikan, bahkan sampai tersenyum saja itu pun adalah kebaikan. Tentu saja sholat adalah kebaikan, haji adalah kebaikan, puasa pun adalah kebaikan. Semua kebaikan itu kata Allah akan menghapuskan kesalahan. Maka siapa yang ingin dosanya dihapuskan selain dengan cara beristighfar kepada Allah, maka perbanyak kebaikan. Itu sudah rumus yang pasti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis sahih Nabi juga mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi ini lagi-lagi pertegas dari Nabi mengenai pernyataan Allah bahwa setiap kebaikan dapat menghapuskan kesalahan. Nah yang ketiga, yang pertama tadi adalah istighfar kepada Allah, yang kedua berbuat kebaikan, yang ketiga ini ada amal yang secara khusus bisa mengampuni dosa. Dan itu bagian dari kebaikan. Apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata itu bisa Allah mengampuni kita. Bapak Ibu nanti bisa lihat di surat An-Nur ayat ke-22. Kalimatnya adalah wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah engkau memaafkan dia, kemudian berlapang dada kepada dia. Apakah engkau tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Dan Bapak Ibu tahu ayat ini surat An-Nur ayat 22 itu berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar terus-menerus menyakiti saudaranya, kurang lebih keponakannya, namanya Misa. Kemudian suatu hari Misa itu terprovokasi untuk memfitnah Aisyah terkait dengan peristiwa. Akhirnya Abu Bakar marah. Kamu selama ini sudah saya bantu, beri nafkah. Tiba-tiba ketika Aisyah mendapati peristiwa itu, kok kamu malah ikut memprovokasi? Terus Abu Bakar berjanji bersumpah, aku sejak ini tidak akan lagi membantu. Turun ayat ini, kata Allah, hendaklah engkau memaafkan dia. Kemudian berlapang dada kepada dia. Apakah kamu tidak mau aku Tuhan mengampuni engkau? Akhirnya Abu Bakar sadar dengan ayat ini. Maka dia katakan, aku memilih ingin diampuni oleh Allah. Akhirnya dia kembali menyantuni saudaranya. Dan itu boleh jadi dialami oleh kita semua. Kita mungkin punya saudara, punya kerabat, punya keponakan, punya bibi. Kadang-kadang kita bantu, tapi berlakunya tidak menyenangkan bagi kita. Terkadang muncul dalam hati kita, saya tidak akan lagi bantu Allah. Ini ditegur oleh Allah. Jangan begitu. Tetaplah memaafkan dia dan berlapang dada, karena kalau berlakukan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini penting sebagai semangat memaafkan di bulan di Syawal ini, karena kita kembali kepada fitrah. Maka saya menggunakan kebenaran itu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran juga mengatakan, walladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Sini orang bertakwa itu satu, dia selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wal kadhibina al-ghayza, dia sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Maka memaafkan itu menjadi satu karakter penting dalam Islam. Selain bisa mensucikan diri, karena tidak mungkin orang memaafkan hatinya kotor. Dan yang kedua, Allah menjadikan juga akan mengampuni kita. Sama,
Fa'asin kama ahsanallahu ilaika. Kita ada kalimat begitu. Hendaklah engkau berbuat baik kepada orang sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada engkau. Jadi kalau kita ingin dibaiki oleh Allah, kurang lebih maknanya hendaklah kita berbuat baik. Kalau kita ingin dimaafkan Allah, maka hendaklah memaafkan orang lain. Itu sudah menjadi satu rumus hukum yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Nah yang kedua, hadirin yang berbahagia adalah persoalan suci jiwa. Tadi karena pengertian fitrah itu bisa dosa terampuni, tapi yang kedua adalah jiwa yang kembali bersih, kembali suci, dan itu penting dalam Islam karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Engkau akan sampai pada satu hari nanti di akhirat ketika itu harta dan anak-anak tidak berguna untuk engkau illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Itu yang bisa menyelamatkan kita ketika menghadap Allah. Bukan harta, bukan anak, bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi hati yang bersih. Maka ketika ada momen Idul Fitri, itu artinya Allah menginginkan hati kita kembali dalam keadaan bersih. Dan itu disebut di surat Al-Fajr juga. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mariyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat. Itu kata-kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan jiwa. Dan jiwa yang bersih, jiwa yang selamat adalah jiwa yang tunduk patuh kepada Allah, jiwa yang berserah diri taat kepada Allah, jiwa yang sabar ketika menghadapi musibah, jiwa yang bersyukur ketika menghadapi nikmat, dan jiwa yang bebas dari rasa iri, dengki, hasad. Itulah jiwa-jiwa yang bersih. Maka pertanyaannya adalah apakah jiwa itu akan terus bersih setelah yang itu berlalu? Tidak juga. Jadi tetap saja manusia berpotensi untuk terus mengotori jiwanya. Maka kan disebut qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Di Quran sudah juga mengatakan begitu. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada berbuat buruk. Ila ma rahimah rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Jadi selalu cenderung untuk kotor, untuk buruk. Maka butuh bagi kita untuk tahu bagaimana cara supaya jiwa itu selalu bersih. Nah, kalau tadi kita rujuk kepada surat Yusuf tadi, inna nafsa la'ammaratu bisu ila ma rahimah rabbi, bahwa jiwa itu cenderung kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Berarti butuh rahmat dari Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Nah yang menarik, Quran menyebut wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini kata Allah, aku turunkan dengan maksud pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi tidak cerita untuk mendapatkan rahmat Allah kita bisa menggunakan Al-Quran. Maka teruslah dan sering-sering membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya. Karena kata Allah, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan ketika rahmat sudah menyelimuti seseorang, maka bersihlah jiwanya. Karena kalimatnya sudah tadi, ila ma rahimah rabbi, jiwa cenderung kepada kejahatan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat itu Al-Quran adalah pilihan. Di ayat ini juga sama, dan kita sering dengan di ayat Nas, qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmah. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'idah, pelajaran, dan sekaligus juga penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam jiwa. Terus sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Karena sungguh telah datang kepada wahai manusia Al-Quran yang fungsinya sebagai mau'idah, sebagai obat, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat. Rahmat ini penting, karena ketika Allah merahmati, maka jiwa akan berbunyi bersih. Yang kedua, cara mensucikan jiwa adalah dengan beristighfar dan bertobat.
Karena hadisnya begini, ini hadis sahih. Setiap perbuatan keburukan, dosa atau maksiat itu akan menghasilkan noda hitam di dalam hati jiwa. Jika dia memohon ampun dan bertobat, maka kotoran tadi hapus hilang. Tetapi jika dia terus-menerus melakukan dosa, maksiat, kezaliman, maka noda hitam tadi bertambah. Terus bertambah sampai kata Nabi menutupi jiwanya. Jadi jiwanya sudah menjadi hitam kelam. Itu gara-gara perbuatan dosa, maksiat yang istiqomah dilakukan terus-menerus, dan dia tidak ada kesempatan untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Berarti untuk membersihkan jiwa yang kotor itu adalah memohon ampun, bertobat, kemudian fokus untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa bahwa memaafkan tadi adalah cara untuk membersihkan jiwa. Mengucapkan salam dan doa kepada orang lain juga adalah cara untuk membersihkan jiwa. Dan tidak mungkin kalau orang memaafkan jiwanya kotor. Tidak mungkin orang mengucapkan salam dan doa kalau jiwanya kotor. Maka Nabi mengajarkan berbanyak salam kepada orang-orang, maafkan kesalahan orang. Kemudian jauhi perasaan sombong, iri, malu, tujuh. Karena itu semua adalah kondisi-kondisi di mana hati dalam keadaan kotor. Dan itu butuh latihan. Maka sudah berdepan adalah kita terus berikhtiar membersihkan jiwa kita.